Di balik kerusakan dan debu yang menelan rumah tua itu, tersembunyi kisah lama yang tak pernah selesai ditulis tentang pembunuhan, pengkhianatan, dan janji yang dikunci di antara dinding-dinding kayu yang kini membusuk. Tapi malam ini, sesuatu kembali bangkit dari diamnya. Sosok kuntilanak berdiri di sana, tubuhnya nyaris menyatu dengan kegelapan, kecuali gaunnya yang berpendar lembut seperti kabut berdarah. Ia tidak melangkah, tidak memanggil, tapi kehadirannya adalah panggilan itu sendiri. Panggilan bagi siapapun yang berani mendekat untuk menjadi bagian dari kisah yang belum rampung itu. Malam itu langit tampak menggantung rendah. Awan hitam berarak menutupi bulan, hanya menyisakan cahaya pucat yang memantul di genangan air hujan semalam. Angin mendesir lirih, membawa serta suara-suara yang tak seharusnya terdengar. Suara tangisan, suara tawa lirih, dan kadang bisikan namamu sendiri. Rumah itu berdiri di ujung kampung, tepat di batas antara hutan dan pemukiman. Orang-orang sudah lama tak menyentuhnya, bahkan anak-anak yang biasanya jahil pun tak berani mendekat. Ada yang bilang, siapapun yang mengetuk pintu rumah, itu akan dibalas dengan ketukan. Dari balik nisan mereka sendiri, 7 hari kemudian. Namun Danu tak percaya. Ia menganggap semua itu bualan. Hantu? Kuntilanak? Itu hanya dongeng untuk menakut-nakuti bocah. Maka malam itu, dengan sebatang rokok di tangan dan rasa penasaran membuncah, ia melangkah ke sana, sendirian. Langkah Danu terhenti saat ia tiba di depan gerbang besi yang berkarat. Daun-daun kering berserakan di jalan setapak menuju teras rumah. Bangunannya besar, 2 lantai, dindingnya mulai lapuk, jendela-jendelanya terbuka seperti mata kosong yang mengawasi. Tapi yang paling membuatnya merinding adalah pintunya. Terbuka sedikit, seolah mengundang. Siapa takut? Gumamnya lalu mengetuk 3 kali. Pelan. Tak, tak, tak! Henning. Danu menunggu. Tak ada yang terjadi. Ia tertawa kecil dan menginjak puntung rokoknya. Katanya kutukan. Krik. Suara itu terdengar dari dalam, seperti langkah kaki di lantai kayu yang tua. Danu menegang. Halo? Panggilnya. Tak ada jawaban. Tapi suara itu berlanjut pelan, menjauh, lalu mendekat lagi. Dari lantai atas, langkah kaki, dan suara seperti sesuatu yang terseret. Gaun, rambut, nafas Danu tercekat. Ia mundur, tapi saat berbalik, pintu di belakangnya tertutup keras. Brak! Siapa yang iseng? Danu berteriak, tapi hanya gema suaranya sendiri yang menjawab. Cahaya dari bulan mulai menghilang, ruangan gelap, lembab, bau tanah dan darah. Dan di atas sana, terdengar suara perempuan tertawa, pelan, serak, tertahan. Aku sudah menunggumu. Suaranya dekat sekali, tepat di belakang Danu. Danu menoleh perlahan. Sosok itu berdiri tak lebih dari 2 meter darinya. Rambut panjang berantakan menutupi wajahnya. Gaun putihnya kotor, compang-camping, ujungnya menyeret lantai yang berdebu. Tapi yang paling membuat jantung Danu seakan berhenti adalah tangannya. Jari-jarinya panjang, kuku-kukunya menghitam. Dan ia mengangkatnya, menunjuk ke dada Danu. Kau, yang terakhir, mengetuk. Danu ingin lari, tapi kakinya tak bergerak. Mulutnya ingin berteriak, tapi tak ada suara keluar. Sosok itu perlahan melayang mendekat dan berbisik di telinganya. Sekarang, giliranku membalas ketukanmu. Tak, tak, tak! 3 ketukan dari balik dada Danu sendiri. Seolah jantungnya diketuk dari dalam. Seolah sesuatu di sana ingin keluar. Esok harinya, warga menemukan pintu rumah tua itu terbuka lebar. Di depan teras, sebatang rokok tergeletak, basah oleh embun. Tak ada jejak Danu. Tak ada tanda-tanda kekerasan. Hanya suara ketukan pelan yang terus terdengar setiap malam dari dalam rumah itu.